Nah ini langsung saja Kak kita masuk ke bagian kehumasan. Siap. Nah kita kan barusan buat podcast ini sebenarnya idenya ini sudah lama sekali Kak. Kita dari teman-teman staf dan pegawai ini sebenarnya banyak banget. Udah banyak banget pikiran mau bikin apa gitu banyak. Nah kenapa sih sebenarnya kok Kak Muji mendukung kita untuk membuat podcast ini loh. Padahal kita maksudnya kan cuma ya modalnya kita nggak modal sebenarnya teman-teman. Nah modalnya cuma TV. Ini TV yang beli juga Kak Muji dari Humas. Bukan saya. Maksudnya dari keuangan Humas. Terus ini meja juga udah ada. Itu. Sebenarnya gini Kak Riko. Kalau berkaitan kegiatan kehumasan ini kalau saya nggak dukung ya kebangetan. Bener, iya karena memang bagian dari tugas pokok fungsi. Memang sih di dalam kegiatan kehumasan ini tahun kemarin, evaluasi tahun kemarin secara nggak langsung kita sudah mendapatkan juara Kak ya. Di tingkat kewarda. Apa juaranya? Kok lupa kemarin, tapi udah dapat. Harapan tergiat ketiga ya? Harapan tergiat 3 bagian Humas ya. Walaupun belum bisa naik ke atas, tapi menjadi suatu prestasi tersendiri bagi kita di Kwarcap Kota Blitar. Karena kegiatan kehumasan itu sebenarnya bagian penting pramuka di masa pandemi khususnya, walaupun di masa-masa biasa itu juga ada. Kenapa saya bilang begitu? Ya kegiatan kepramukaan itu kan sebenarnya baik di Kwarcap, di Ranting maupun di Pangkalan, itu semuanya itu kan masih berjalan. Iya tak? Cuman persoalannya kalau enggak kita publikasikan, kalau enggak kita sampaikan ke khalayak, ya enggak ada yang tahu. Gitu. Nah ini yang paling penting. Nah makanya dari sisi itu saya sangat mendukung sekali ketika teman-teman berusaha menampilkan sesuatu yang beda. Kita pengennya konten kita itu tidak melulu masalah pramuka. Gitu. Kita pengennya itu pramuka yang lebih upgrading. Ya, itu yang penting ya. Jadi sana harapan kami ke depan ya yang jelas jangan ketika kita menampilkan info-info ini ya membuat khalayak itu senang mendengarkan. Pengen terus tertarik itu ya. Nah, itu yang pertama itu. Dan kebetulan juga di Kwarcap ini kan kita sudah support oleh teman-teman Dinas Kominfo akses internet yang tidak terbatas ya. Jadi 24 jam akses internet kita kemarin saya lihat 25 megabyte bisa nyampe. Bisa tembus ya. Bahkan kadang-kadang kalau sampai malam 50 mega sampai 100 bisa tembus. Ini tidak ada di Kwarcap lain. Saya yakin tidak ada ini. Jangan ngiri yang lain. Jangan ngiri, tidak ada. Baby Kwarda udah diputus. Jangan ngiri. Jadi karena memang di Pemkot ini ada program yang berkaitan dengan fiber optik itu yang kebetulan ya lokasi kita dekat dengan Polsek, dengan kelurahan ya. Tarik aja langsung. Tarik aja langsung. Nah itulah yang sebenarnya dengan adanya fasilitas ini kalau kita manfaatkan kan eman. Iya benar Kak. Kita setiap saat menggunakan kalau hanya game-game saja ya ringan banget lah. Nah makanya rugi. Dengan adanya kita membuat program podcast, konten YouTube atau yang lain itu bisa di samping mengembangkan kita untuk olah diri. Nah, Mas Riko bisa olah diri meningkatkan. Saya yakin nanti hostnya bisa berganti. Bisa berganti, gampang lah kalau suatu saat nanti, yang menarik gitu. Itu bahkan kita bisa menghadirkan yang lain. Ada beberapa kakak-kakak kemarin juga sudah saya tarik. Ayo Kak ikut, siap gitu. Gitu ini berarti ini nanti bisa konten yang selanjutnya. Nah, terus yang kedua gini, pramuka di sekarang ini publikasi yang kita sampaikan ini yang pasti memang kita berharap ada feedback, ya, ada feedback. Sejauh mana sih yang kita lakukan, program-program yang kita lakukan itu menjadi daya tarik dari teman-teman yang lain kan gitu. Nah kita berharap dari feedback itu kita bisa terus memperbaiki diri. Gitu. Ya, kita terus memperbaiki diri. Terus yang terakhir memang kami melihat di dalam kegiatan ini kita masih seadanya ya. Tapi jangan dilihat seadanya aja. Oh meja kayak gini enggak masalah. Tetap yang penting semangat kita. Semangat kita untuk terus bekerja insya Allah nanti suatu saat terus menerus akan ditingkatkan. Gitu. Dari sisi situ Kak Riko. Jadi kalau dengan seadanya saja kita ada semangat, kita ada bisa melakukan sesuatu maka
Kedepannya dengan gimana? yang lebih baik lagi, tentunya sesuatu yang hal yang biasa. Gitu. Jadi parameternya itu kalau dengan sesuatu yang terbatas kita bisa surface jika dia lebih baik, maka itu sesuatu yang luar biasa. Kalau dengan fasilitas lengkap dan sebagainya malah itu baik, itu sesuatu yang wajar. Nah, kan tapi udah baik. Iya. Gitu loh, maksud saya di sini. Jadi dengan kondisi yang seadanya kita sudah bisa maksimal, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, mungkin ini sedikit curhatan dari kita tim ya Kak. Nah, sebenarnya kita memulai ini dulu kemarin itu sebenarnya cuma ngobrol bertiga awalnya. Terus habis itu kita nyebar ke 6 orang, ke 7 orang, semua pegawai kita ajak. Ya wes ayo daripada kita kan kalau umpama emang sih tiap hari kita kerjakan tapi paling full di pagi terus habis itu kan siang antara jam segini nih Kak kita syuting ini kan jam-jam kosong itu daripada kita nganggur ya wes kita pakai ini nanti setelah istirahat kita kerja lagi tinggal pulang gitu kan mikirnya. Nah terus kalau kita mikirnya kemarin itu ada dana enggak, ada gini enggak. Nah terus ada omongan gini lah, kita kalau nunggu dana, nunggu ini kapan jalannya. Makanya ada meja nganggur di ruang awal, ambil 2. Lalu ada TV nganggur enggak pernah dilihat, pindah. Jangan bilang nganggur, jangan bilang nganggur. Belum dipakai. Sebenarnya dipakai kalau ada kegiatan, tapi kan kalau sehari-hari nganggur. Nah kalau ada TV nganggur, terus ruangannya Pak Munci BP kan ini PPKM nggak digunakan. Nah, ruang BP aja dipakai lah kayak gitu. Terus laptop kita udah ada. Habis itu mungkin kita cuma kamera juga seadanya, HP kan sekarang udah bagus-bagus Kak. Mungkin kita modal juga dikit nggak masalah, yang penting kita jalan dulu mungkin teman-teman. Nah, ya mungkin kalau sampai bisa ke depannya kan ini masuk ke kehumasan ini nanti siapa tahu kan ini kita ngundang Pak Muji dimasukkan ke pendanaan untuk beli apa gitu. Oke, saya tangkap maksudnya. Ada udang di balik perahu. Ada udang di balik perahu. Itu kura-kura dalam perahu, ada udang di balik perahu. Kan kalau kita upgrading kan udah keren Pak. Paham Kak Riko. Oke. Jadi sesuatu itu memang bermula dari hal-hal yang kecil-kecil harus kita bisa lakukan. Tapi ketika sudah kita lakukan tentunya harus perlu kita tingkatkan. Betul. Kata jangan puas di sesuatu yang biasa-biasa saja. Semakin ke depan maka harus semakin lebih baik. Lebih baik lagi. Hal-hal itu tentunya kalau kita nanti di dalam konten kita, di dalam pelaksanaan kita sudah terus bergerak dan sebagainya dan ternyata menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi dalam hal ini adalah Warca Pramuka Kota Blitar, tentunya hal kayak gitu bukan menjadi halangan. Itu hal menjadi halangan. Kita punya Wakau Sarpras. Sarpras kan yang bagian dari pengadaan barang. Kak Dharma. Besok kita undang. Besok mungkin Kak Dharma pembahasannya lebih jauh lagi kan, Kak Dharma juga di kesehatan. Betul. Jadi mungkin PPKM ini nanti masuk tetap harus dimakaikan tupoksinya ke Sarpras Kak Dharma tunggu dulu. Jadi itu Kak Riko. Jadi sesuatu itu memang harus diawali dari sesuatu yang biasa, setelah terus dan kita jangan berpuas diri dan terus harus meningkatkan perform kita. Nah, ketika yang penting yang paling utama adalah apa yang kita lakukan nanti itu akan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Itu yang saya bilang tadi, dibutuhkan organisasi. Ketika organisasi sudah membutuhkan, maka tanggung jawab dari organisasi itu untuk mencukupinya hal-hal yang sekira dibutuhkan. Nah itu yang paling penting. Jadi jangan kita istilahnya langsung aku minta ini, tapi belum action. Nah, itu yang kita action kalau dulu, ini kan action dulu. Kita action dulu. Saya bilang dari tadi kemarin tuh ketika teman-teman berkonfirmasi terkait dengan kalian itu ya lakukan dulu aja. Nanti suatu saat ketika sudah kita lakukan hasilnya juga ada peningkatan performnya. Nah, nanti baru kita sampaikan. Kak, ini tibanya begini, Kak, ini tibanya perlu begini. Nah, itu loh yang ditunggu. Itu yang ini. Jadi kita pelan-pelan saja, insya Allah kalau hal-hal kayak gitu pasti akan bisa dipikirkan oleh pengurus Warcap ya. Kalau saya selaku programnya di humasnya, tapi nanti yang mewakili Sarpras ada sendiri. Gitu. Sebenarnya gini Kak, untuk podcast kita sendiri, ini kan kita kemarin konsepnya kita mengusung Pramuka itu kan adalah kantor berita, tapi kan kalau kita cuma menyebarkan berita-beritanya Pramuka kan dibilang bosen juga bosen, dibilang boring pasti yang lihat cuma orang-orang kita. Terus
kalau mau ngangkat tema cuma pramuka di Kwarcap sebelah juga udah ada. Nah, ini kan sebenarnya kita konsepnya di sini kita ngundang itu kan yang kita cari adalah motivasi dari masing-masing narasumber. Seperti tadi Pak Muji, kita kasih kisi-kisi PDN, nanti di kedepannya mungkin kita akan mengundang seseorang bagaimana cara investasi mungkin, bagaimana cara untuk beternak mungkin. Jadi kita nggak melulu soal kegiatan pramuka, tapi kita kegiatannya di podcast ini yang jelas nanti kalau ada kegiatan dari sekolah mungkin Kak, seperti biasanya SMA 1, 2, 3 sering adakan lomba. Itu nanti kalau ada surat pemberitahuan masuk ke Kwarcap, kita pasti undang. Siap, nah itu bagus juga itu. Jadi ada dinamikanya. Dinamika, dinamis, bergerak terus sehingga apapun yang bisa kita masukkan monggo. Yang penting kegiatan kita nanti juga tidak terlalu membebani ataupun menghabiskan waktu kita di kegiatan yang lain. Ya. Jadi tetap berjalan selagi kita bisa melaksanakan seperti itu yang saya sampaikan tadi. Hal yang paling mendasar dalam pengembangan podcast atau YouTube ini adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini yang menyebabkan orang-orang selalu tertarik. Kalau orang sudah tertarik, banyak yang mensubscribe mesti akan ditunggu. Nah, setiap saat ditunggu kok belum update. Nah, ada juga pancingan-pancingan. Kalau mau subscribe nanti seperti apa. Nah, semacam itu bisa kedepannya kita kasih seperti merchandise sebenarnya Kak. Kita udah kepikiran kan banyak sekali tuh. Kita punya kedai pramuka juga. Betul. Nah, kemarin ada wacana itu gini, seperti kayak kita kayak gini, mereka biar sedikit belajar mungkin nanti bisa komen di bawah apa yang mereka dapatkan, akan ada merchandise menarik kita kirim. Nah, kan merchandise-nya juga banyak Kak di belakang. Saya dukung nanti. Saya siap nanti membeli di kedai pramuka nanti untuk merchandise. Pasti ada. Sebenarnya udah siap merchandise itu, cuma kita bingung mau gimana membagikannya. Itu gitu perlu disampaikan nanti. Perlu disampaikan. Kan merchandise kegiatan kan kemarin-kemarin juga banyak yang sisa. Betul, itu kita kirim ke kalian. Kan lumayan sambil belajar dapat hadiah. Betul. Itu saya kira suatu hal yang dinamis. Jadi konsistensi kita tetap harus kita jalankan. Banyak sekali sih pengurus atau orang-orang yang membuat konten itu tidak konsisten. Akhirnya berhenti di tengah jalan. Apalagi kalau lagi naik-naiknya terus berhenti di tengah jalan. Nah itu. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat di beberapa pemilik konten yang sudah sangat banyak pengikutnya itu biasanya mempunyai tim manajemen tersendiri, ya dah. Kalau kita manajemen pramuka sendiri, kita belum sampai menyewa manajemen. Sebenarnya ada Kak di sini di tim kita ini ada YouTube-nya itu udah dimonetisasi. Wow. Tapi nggak pernah diisi. Nah, eman sebenarnya. Nggak apa-apa. Nah orangnya kesenyum toh Kak. Nggak apa-apa Kak. Ya barangkali setelah ini tertarik untuk mengisi ulang. Harapan kita bisa seperti menambah itu. Gitu. Jadi kemarin juga sempat yang untuk tampilan pertama kemarin Ngopika edisi yang pertama sudah saya share di website kita, di website Pramuka Kota Blitar .id. Jadi di sana ada saya kasih tulisan Ngopika. Nah, klik kita masuk ke YouTube-nya. Gitu. Nah, nanti isiannya nanti setelah ada yang terbaru diganti terbaru. Nah, rencana gitu. Sudah saya masukkan. Jadi silakan dicek aja di Pramuka Kota Blitar .id. .id ya. .id. Jadi tinggal klik nanti akan langsung muncul apa yang pertama. Nah, memang saya lihat yang dari yang pertama kemarin tingkat yang view-nya masih biasa lah. Ya semoga terus nanti suatu terus. Nah, ini yang ketika kita sudah membuat konten, ada konsistensi. Yang lebih utama lagi bagaimana konten dan materi yang kita buat itu bisa dilihat orang. Nah ini juga menjadi bagian yang penting. Kita setiap hari membuat, kita setiap mengupload podcast maupun YouTube atau yang lainnya. Tapi kalau nggak ada yang melihat, yang menonton, yang mendengarkan, ya apakah rugi? Bisa dibilang rugi, bisa enggak gitu loh. Kalau itu merupakan suatu kewajiban kita bekerja sebenarnya ya sudah kita melakukan kerja. Cuman kerjaan kita ini belum ada feedbacknya, belum ada yang memberi apresiasi, orang melihat, mengapresiasi. Nah ini yang penting. Jadi tugas berat juga, ini bagian dari tugas berat bagaimana nanti channel kita nanti itu bisa ditonton orang dan dibutuhkan orang setiap saat setelah konten terus
mengalir. Nah ini yang penting. Apakah kita mewajibkan orang anggota pramuka melihat? Nah ini bagian trik-trik kita yang nanti perlu kita lakukan. Contoh ketika kegiatan apa harus kita masukkan di channel YouTube Warcap, terus pesertanya wajib melihat di sana. Nah itu penting. Misal ini perlu saya sampaikan yang kemarin yang kegiatan Pramuka Garuda. Ya. Nah barangkali tidak hanya dalam wawancara begini, barangkali yang membidangi Pramuka Garuda nanti bisa menyampaikan secara pribadi tata tertib atau aturan atau kisi-kisi dalam gini. Ini kan belum pernah disampaikan kan? Nah silakan dibuat langsung diupload di channel kita itu lebih baik. Gitu. Nah, itu sebenarnya udah kita tangkap, sebenarnya udah kita upload yang bagian kita mengundang Wakabina Muda, tapi bukan podcast. Bukan podcast, itu sebenarnya kisi-kisinya ada di situ. Betul. Jadi setelah kita upload podcast, kita kasih kisi-kisi langsung. Jadi lihat di YouTube-nya aja kalau mau gitu. Tahu. Jadi misalnya ada hal-hal yang perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan ini silakan lihat di YouTube. Nah kayak gitu. Nah itu menjadi satu acuan. Jadi nanti lama kelamaan akan dikenal dan bagian orang. Syukur-syukur ketika ada kegiatan seperti di beberapa pangkalan nanti mereka mau bekerja sama dengan kita. Di samping sosialisasi juga aturan-aturan yang mereka lingkupi nanti bisa upload di di channel kita. Sehingga para pesertanya bisa melihat diri sendiri. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini saran juga sih nanti dalam YouTube juga ya. Kalau di samping wawancara semacam gini, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Ini perlu juga upload lagi. Nah, kalau kemarin saya lihat di Instagram sudah berjalan dan sebagainya. Nah, yang di channel kita juga perlu. Jadi kemarin ketika lomba P3K ya. Ya, P3K kan itu banyak bahan yang bisa kita upload. Nah, itu silakan. Saya kira itu menarik. Jadi dari pangkalan mana? Tidak sebenarnya apakah semua yang juara ditampilkan? Monggo. Apakah hanya semuanya? Monggo. Berarti KP3 kemarin ditampilkan beberapa. Betul. Itu saya kira ada kebanggaan tersendiri dari peserta. Kita masuk di YouTube sana dong. Gitu. Bisa kita masuk. Ini bagian yang saya sampaikan tadi untuk meningkatkan untuk orang bisa melihat di konten kita, di channel kita. Nah ini yang saya sampaikan tadi, kalau tadi yang penting harus konsisten. Nah yang kedua ini yang itu, bagaimana cara agar orang tetap mau melihat, mau menonton, mau mencari. Nah itu salah satunya ke sana. Gitu. Pramuka Garuda diingatkan aja nanti semua kalau bisa tetap dalam bentuk video udah ada. Gitu. Satu persatu monggo atau ke beberapa orang monggo itu bisa. Terus ada beberapa lagi yang belum diupload seperti rangkaian kegiatan Hari Pramuka kemarin itu sudah ada videonya yang bisa tinggal upload aja. Nah itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya nanti kegiatan Jota Joti. Jota Joti itu nanti. Di sini ada Jota Joti juga. Di samping kegiatan juga kita bisa live atau kegiatan itu bisa kita tampilkan di sana berbagai macam kegiatan. Nah ini dikandung maksud bisa menambah daya tarik ke channel, bisa menambah orang pengen melihat. Saya yakin dengan usaha-usaha kita ini suatu saat akan terus dikenal, terus banyak yang melihat, yang paling utama banyak subscribe-nya. Nah, yang kita tunggu sebenarnya itu. Soalnya kan kita sebenarnya ini kesinambungan dari Instagram juga. Betul. Instagram kita udah jalan, alhamdulillah follower juga terus naik setiap harinya. Terus ini di YouTube kita berharapnya seperti itu. Tapi di YouTube ini kita memulai dari podcast. Kenapa podcast? Sebenarnya kita mudah saja Kak. Kalau kita ngobrol-ngobrol siapapun kan bisa. Nah kalau kita buat konten mau sinematik atau apapun mungkin itu terlalu, kita berpikirannya terlalu jauh. Nah makanya kita buat podcast seperti ini. Nah sebenarnya sasaran tujuan utama kita itu ke para peserta didik Kak sebenarnya. Nah
kakak-kakak pembina yang ada di Kota Blitar utamanya. Tolong bantu share kita, nggak apa-apa. Nggak ada minusnya, banyak sekali kegiatan pramuka yang akan kita share. Contohnya Pramuka Garuda kemarin di uploadan pertama kita. Terus habis ini ada Jota-Joti buat pembina SMA pasti butuh info itu. Adik-adik sendiri kalau udah tahu infonya kan tinggal jalan besok kegiatan udah tinggal jalan. Nah terus buat pembina sendiri kalau mau mengadakan lomba, surat pemberitahuan masuk ke kita undang buat podcast biar bisa menjabarkan kegiatannya di sini. Kan kita istilahnya hubungannya saling berkesinambungan ataupun timbal baliknya baik juga kan sebenarnya. Ya jangan dilupakan untuk adik-adik DKJ kita ini aset. Jadi saya kira mereka nanti suatu saat perlu dilibatkan. Besok udah konten minggu depan insya Allah DKJ Kak. Saya juga pengen loh. Nanti boleh. Hostnya itu tidak hanya Kak Riko saja. Masalahnya Kak kemarin saya minta katanya gini. Wes sampean ae aku izin. Itu loh Kak. Sebenarnya yang mau saya tekankan enggak usah izin, enggak enak sing delok gitu loh. Itu karena apa? Ngobrol. Semakin banyak yang update, semakin banyak kita kan dari mulut kita bisa promosi. Nah, kan maksudnya kalau kemarin itu kan saya minta gini. Wis hostnya cah DKC ae sing penak-penak ngono kan gitu. Aku nyapo nge-host lanang. Katanya cuma gini, wis dong sampeyan ae izin aku. Izin sebenarnya untuk malu itu bukan tolak ukur ya Kak. Ya sebenarnya gini, ketika kita melakukan sesuatu hal, ini adalah media pembelajaran. Orang kadang pinter, kadang ahli di bidang tertentu, tapi kadang sulit untuk berbicara di depan umum. Itu sesuatu yang lumrah sering terjadi. Nah, media-media beginilah sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk belajar. Gitu ya. Saya pun dari awal juga bukan orang yang pintar ngomong gitu loh. Dari mulai kecil juga nggak terlalu pintar ngomong, tapi ternyata melalui pengalaman yang ada sampai di kelurahan dan sebagainya ya akhirnya kan bisa pintar ngomong. Apalagi di Dinas Kominfo, apalagi di humasnya Warcap. Kalau nggak bisa ngomong ya bukan jurusannya. Nah, bukan jurusannya. Betul itu yang saya kan gitu. Makanya media ini apalagi kan mudah, kalau ada salah tinggal edit. Itu yang edit ini loh. Berarti gini, untuk podcast kali ini sebenarnya kita tangkap ada beberapa yang kita dapatkan. Yang pertama tadi, di part pertama kita mendapatkan bagaimana cara masuk ke PDN dari Kak Muji karena keluarganya banyak sekali yang PDN. 2 itu udah termasuk banyak dan itu pun langsung gitu berkesinambungan. Nah, yang kedua adalah podcast itu kayak apa, terus bagaimana kita berpodcast dengan baik dan bagaimana YouTube kita akan berkembang, itu nanti kita memohon bantuan ke kalian. Jangan lupa di subscribe. Nah ini Kak yang penting, jangan lupa di subscribe. Nyalakan loncengnya, itu ada nanti kalau ditekan bunyi ting ding. Nah itu dinyalakan. Lalu habis itu kalau kalian bisa itu kalian komen aja di bawah apa yang kalian dapatkan dari ini. Nanti akan ada inbox dari kita kalau kalian bisa mendapat merchandise. Mulai dari season ini ya. Siap. Mulai dari episode ini. Harus ada gitu. Nanti mungkin ada merchandise-nya yang jelas, peralatan pramuka kalian pasti dapat secara gratis. Tinggal dikirim nanti. Nah terus kalau udah di like juga ding. Di like jangan lupa, komen udah tadi. Di like. Yang paling penting di subscribe dulu, jangan ditinggalin ini. Maksudnya ada platform baru dari kita, Ngopika. Ini ngopi udah dikasih kopi Pak Munji ya, kopi. Belum diminum nanti aja biar Pak Munji ini. Nah, tapi Kak Riko, kita nggak usah berputus asa, kita nggak usah bersedih hati ketika ada orang yang meng-unlike. Nah, itu nggak masalah karena itu penilaian masing-masing mereka. Yang penting kita udah berusaha maksimal. Betul, kalau unlike pun berarti menambah semangat kita untuk lebih baik lagi. Seenggaknya kita tahu kalau kita ditonton. Betul. Daripada nggak ada yang nonton sama sekali Pak sebenarnya. Nggih, jadi yang paling saya anukan gitu, jangan berputus asa ketika channel kita ataupun konten kita di unlike. Itu penting karena kadang-kadang ada orang loh ya yang begitu di unlike itu ngamuk-ngamuk di medsos dan sebagainya. Nah, itu yang penting. Nggak usah terlalu berkecil hati karena hal itu lumrah, ada orang yang senang dan tidak senang. Bener, itu pasti bener, biasa. Nah di ujung podcast kita hari ini Kak, saya mendapat sedikit kata-kata tadi dari Kak Muji.
Yang paling penting adalah berproses. Apapun awalnya, walaupun kita tidak punya apa-apa untuk berproses, yang penting kita mulai dulu. Betul. Masalah berkembangnya itu nanti. Siap. Nah, sekian hari ini dari podcast kita di Ngopi Kak, Ngobrol Pintar bareng Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua dan salam Pramuka. Salam.